将往事重演一遍吗？Halo Sobat Samakanang, gimana kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja ya. Seperti biasa, pada video kali ini kita akan membahas preview cerita Donghua BTTH episode ke-219. Yang dimana pada episode sebelumnya, setelah 10 hari mengasingkan diri di rumah bambu, Xiaoyan akhirnya keluar dengan kondisi yang jauh lebih stabil. Energi pil misterius tingkat 9 yang sebelumnya mengamuk kini berhasil ditekan, bahkan mendorong kultivasinya menembus Dousheng bintang 6 menengah. Namun, sebelum ia sempat memulihkan diri sepenuhnya, kabar penting segera datang. Tak lama kemudian, Shun Er memberitahunya bahwa klan Yan dan klan Lei telah tiba di Alam Gu. Menyadari arti pertemuan ini, Xiaoyan pun langsung menuju Aula Agung. Di sana, Yan Jin dan Lei Ying sudah menunggu, membuat suasana terasa berat sejak langkah pertama. Awalnya pertemuan berjalan biasa, hingga rombongan muda klan Lei mulai bertindak arogan. Gu Qingyang dipukul mundur dan ejekan terhadap klan Gu serta Shun Er membuat ketegangan meningkat. Saat suasana hampir lepas kendali, Xiaoyan melangkah maju dan meminta agar masalah ini diserahkan padanya. Ia lalu menantang para jenius klan Lei untuk menyerang bersama. Petir pun menghantam tanpa henti, mengguncang aula, namun ketika debu menghilang, Xiaoyan masih berdiri tanpa luka. Melihat itu, Lei Dong maju sendiri dan mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi tetap tak mampu menandingi Xiaoyan. Dengan satu serangan, tombaknya hancur dan tubuhnya terhempas ke tanah. Aula kembali hening. Pada saat itu, klan Lei akhirnya menyadari bahwa pemuda di hadapan mereka bukan lagi sekadar jenius, melainkan kekuatan yang tak bisa diabaikan. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau begitu, sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. 怎么不守累了？彻底不行了吧？孤剑女不愧是强者之命。 Keheningan sesaat menyelimuti lapangan sebelum akhirnya ledakan sorak-sorai dari tentara terendam hitam mengguncang langit. Namun di tengah gemuruh itu, sebuah tawa yang menggetarkan jiwa tiba-tiba terdengar dari langit, membawa tekanan yang jauh lebih besar daripada 10 Lei Dong sekalipun. Sungguh pemuda luar biasa dari klan Xiao. Anak-anak nakal ini memang tidak ada apa-apanya dibandingmu. Tapi, melihat ini membuat tanganku gatal. Beranikah kau menerima satu teguran dariku, bocah Xiaoyan? Seluruh aula dan lapangan bergetar. Gu Qingyang dan Shun Er seketika berubah pucat. Mereka mengenal suara itu. Itu adalah Lei Ying, kepala klan Lei, sang legenda hidup yang gila bertempur. Xiaoyan mengerutkan kening. Ia tidak menyangka seorang senior setingkat bintang 8 Dousheng akan turun tangan dalam urusan generasi muda. Namun tekanan yang diberikan Lei Ying tidak memberinya pilihan untuk mundur. Tenanglah, aku hanya akan menggunakan 50% kekuatanku. Bagaimana? Tawa Lei Ying kembali menggelegar. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, auranya sendiri mulai berkobar dengan api surgawi yang megah. Ia menangkupkan kedua tangannya ke langit dan berteriak dengan suara yang penuh keberanian. Xiaoyan dari klan Xiao dengan rendah hati akan meminta nasihat darimu. Bagus, kau memang punya nyali. Kau benar-benar mewarisi keberanian Xiao Xuan dari masa itu. Langit di atas lapangan latihan tiba-tiba terdistorsi seolah-olah ruang sedang diperas. 3 sosok muncul secara bersamaan. Gu Yuan bersama Yan Jin dan Lei Ying. Tawa yang menggelegar itu berasal dari Lei Ying yang memancarkan aura dominan. Di balkon pengamat, wajah Shun Er sedikit mengerut. Gu Hua yang berdiri di sampingnya terlihat kesal. Ia menggumamkan protes tentang bagaimana seorang kepala klan setingkat Lei Ying, seorang ahli Dousheng bintang 8, bisa-bisanya turun tangan menghadapi pemuda seperti Xiaoyan. Baginya, ini adalah ketidakadilan senioritas yang nyata. Namun, Shun Er mencoba tetap tenang. Ia tahu Xiaoyan bukan orang bodoh yang akan menerima tantangan tanpa perhitungan. Di tengah lapangan, Lei Dong mundur dalam diam dengan perasaan yang sangat rumit. Serangan kekuatan penuhnya bahkan tidak mampu membuat Xiaoyan mundur 1 inci pun. Sementara ia sendiri terpental dengan mudah. Realitas kejam itu menyadarkan Lei Dong bahwa jarak antara dirinya dan Xiaoyan bukanlah sekadar perbedaan level, melainkan jurang eksistensi. Di sisi lain, Lei Yun yang sebelumnya sangat vokal, kini menundukkan kepala dengan putus asa. Ia baru menyadari bahwa di mata Xiaoyan, mereka tak lebih dari serangga yang mencoba mengguncang pohon raksasa. Jika bukan karena ia menghina Shun Er, Xiaoyan mungkin tidak akan sudi memandangnya.
Lei Ying, tidakkah menurutmu sedikit tidak pantas bagimu menyerang Xiaoyan? Tanya Gu Yuan dengan nada tenang namun mengandung peringatan. Kau tahu watakku, Gu Yuan. Aku tidak peduli status atau usia. Yang aku pedulikan hanya kemampuan. Balas Lei Ying dengan tawa guntur. Ia kemudian menatap Xiaoyan dan menantangnya lagi, namun memberi jalan keluar jika Xiaoyan merasa terancam. Namun Xiaoyan hanya tersenyum tipis. Ia tahu bahwa dalam diplomasi antar klan kuno, kekuatan adalah satu-satunya bahasa yang dihormati. Jika ia ingin aliansi Sky Mansion dipandang setara dengan klan kuno, ia harus menunjukkan taringnya di depan para pemimpin ini. Dengan suara yang mantap, ia menerima tantangan tersebut. Lei Ying turun dari langit, tangan bersilang di dada. Cahaya petir hitam berderak di sekujur tubuhnya, menciptakan aura yang begitu menakutkan, hingga penonton terpaksa mundur jauh. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam, segera menyatukan jiwanya dengan Little Yi. Seketika tubuhnya berubah menjadi sejernih kaca merah muda. Tubuh api pemusnahan telah diaktifkan sepenuhnya. Yan Jin, kepala klanian, menyipitkan mata. Ia terkesiap saat merasakan 6 jenis aroma api surgawi di dalam tubuh Xiaoyan. Baginya, menggabungkan 2 api saja sudah merupakan perjuangan hidup dan mati. Melihat 6 api menyatu sempurna dalam diri Xiaoyan membuatnya merasa sangat tidak percaya. Bersamaan dengan itu, aura Xiaoyan melonjak drastis, mencapai tingkat yang setara dengan Dousheng bintang 7 tingkat awal. Dengan kebanggaan yang membara, Xiaoyan membentuk teratai api pemusnahan 6 warna di telapak tangannya. Riak kehancuran yang terpancar dari teratai itu membuat para tetua klan Gu, termasuk Gu Dao, merasa terancam. Sebuah badai petir hitam terkompresi di telapak tangan Lei Ying, lalu meledak menjadi telapak cahaya petir yang menghantam teratai api Xiaoyan. Ledakan dahsyat layaknya gempa bumi mengguncang seluruh alam Gu. Badai energi liar menyapu segala arah. Xiaoyan terdorong mundur ratusan meter, sementara Lei Ying hanya terhuyung beberapa langkah di udara. Meski mundur, fakta bahwa Xiaoyan tidak terluka parah setelah menerima serangan 50%, kekuatan bintang 8 Dousheng membuat seluruh lapangan terdiam dalam kekaguman. Gu Yuan mengibaskan lengan bajunya, menciptakan lubang hitam yang menelan sisa-sisa energi liar sebelum merusak alamnya. Ia tertawa kecil dan menyindir bahwa Lei Ying sepertinya menggunakan lebih dari 50% kekuatannya. Lei Ying tidak marah, ia justru tertawa bangga, mengakui bahwa Xiaoyan memang layak menjadi keturunan Xiao Xuan. Xiaoyan menghela napas, tangannya mati rasa namun matanya berkilat puas. Namun saat suasana baru saja mereda, aura Gu Yuan tiba-tiba berubah. Ia berdiri tegak di langit, tangannya berada di belakang punggung, dan matanya menatap tajam ke arah ruang hampa yang tampaknya kosong. Suara Gu Yuan meledak seperti guntur yang membelah keheningan. Hun Tiandi, mengingat statusmu yang agung, mengapa kau masih harus bertindak secara diam-diam dan mengintip dari kegelapan? Suara Gu Yuan yang menggelegar bukan sekadar teriakan, itu adalah sebuah gelombang sonik yang membawa tekanan dari seorang penguasa tingkat tinggi, menyebabkan ruang di sekitar tempat latihan bergetar hebat. Ribuan prajurit, tentara terendam hitam yang tadinya masih terpesona oleh sisa-sisa api dan petir dari pertarungan Xiaoyan seketika tersentak. Dalam hitungan detik, aura Douqi yang pekat membumbung dari barisan mereka, menciptakan kabut energi yang menyelimuti seluruh alun-alun. Di langit, suasana berubah drastis. Ratusan berkas cahaya, para tetua klan Gu yang sedang bermeditasi di gua-gua, tersembunyi melesat keluar, membelah awan dan membentuk formasi pertahanan yang melingkari wilayah inti. Tekanan kolektif dari para ahli ini begitu besar hingga Xiaoyan merasa dadanya sedikit sesak. Namun perhatiannya sepenuhnya tertuju pada titik di mana mata Gu Yuan terkunci. Hun Tiandi, Xiaoyan menggumamkan nama itu dengan nada yang penuh dengan kebencian yang mengakar. Tinjunya terkepal begitu erat hingga kuku-kukunya hampir menembus kulit telapak tangannya. Sosok inilah dalang di balik tragedi berdarah klan Xiao.
pria yang bertanggung jawab atas kehancuran garis keturunannya. Setelah beberapa menit keheningan yang menyesakkan, di mana hanya suara detak jantung yang berdebar kencang yang bisa terdengar, ruang kosong itu mulai beriak layaknya permukaan danau yang dilempari batu. Sebuah pusaran hitam yang berputar pelan muncul, dan sebuah tangan yang tampak halus dan elegan perlahan menyibak tirai ruang tersebut. Seorang pria melangkah keluar dengan tenang. Ia mengenakan jubah kain sederhana, berwarna putih keabu-abuan. Wajahnya tampan, dengan garis-garis wajah yang halus dan mata yang berkilau jernih, memancarkan aura seorang sarjana yang bijaksana dan berbudi luhur. Tak ada haus darah, tak ada aura hitam yang membubung. Ia tampak seperti pria yang lebih suka mendiskusikan puisi daripada menghancurkan klan kuno. Namun penampilan sarjana lemah ini justru membuat Lei Ying dan Yan Jin memasang kuda-kuda tempur yang paling kokoh. Ketenangan Hun Tiandi adalah manifestasi dari kegelapan yang paling dalam. Di belakangnya, sosok yang dibalut api hitam yang menelan cahaya di sekitarnya muncul, Nihility Devouring Flame, disertai oleh 4 orang suci iblis klan Hun yang namanya telah menyebarkan teror di seluruh benua selama berabad-abad. Guyuan, kau masih sepeka dulu. Hun Tiandi berbicara dengan suara yang lembut dan tenang, seolah-olah ia sedang menyapa seorang kawan lama di sebuah taman yang damai. Konfrontasi verbal pun dimulai. Di bawah tatapan ribuan mata yang tegang, kedua pemimpin tertinggi itu berbincang seolah-olah dunia tidak sedang berada di ambang kehancuran. Namun setiap kata yang keluar dari mulut Hun Tiandi mengandung bisa. Ia tidak membantah keterlibatan klan Hun atas musnahnya klan Ling Shi dan Yao. Ia justru menjawab dengan senyum tipis bahwa kebenaran adalah sesuatu yang cukup disimpan di dalam hati. Ketegangan mencapai titik didih saat Nihility Devouring Flame mengungkapkan kekuatannya yang telah mencapai tingkat Dou Sheng Bintang 9. Berita ini menyambar seperti petir bagi para tetua klan Gu. Memiliki 2 ahli bintang 9 berarti klan Hun kini secara teknis telah melampaui kekuatan tempur klan Gu yang hanya mengandalkan guyuan di tingkat tersebut. Di bawah, Xiaoyan merasa ada yang tidak beres. Ia memperhatikan gerak-gerik Hun Tiandi yang terlalu santai. Jika klan Hun berniat menyerang klan Gu secara total, mereka seharusnya membawa lebih banyak pasukan dan langsung melancarkan serangan kejutan, bukan malah pamer kekuatan di depan gerbang. Ia segera bergerak menuju sisi Sun Er dan berbisik dengan nada mendesak, menanyakan tentang lokasi giok kuno Taoxie milik klan Gu. Saat Sun Er menyebutkan bahwa giok itu berada di aula leluhur yang dijaga ketat, Xiaoyan menyadari sebuah pola mengerikan. Hampir seluruh ahli klan Gu, termasuk para penjaga aula leluhur, kini telah tertarik keluar menuju lapangan utama untuk menghadapi ancaman Hun Tiandi. Ini adalah umpan, batin Xiaoyan berteriak. Tanpa peduli pada etiket, Xiaoyan mendongak ke arah langit dan berteriak dengan suara yang diperkuat oleh doucinya, memecah dialog antara Gu Yuan dan Hun Tiandi. Paman Gu, ini jebakan. Mereka hanya menahanmu di sini. Periksa aula leluhur sekarang juga. Seketika itu juga, raut wajah Gu Yuan yang tadinya tenang berubah menjadi sangat pucat. Belum sempat ia memberi perintah, sebuah ledakan energi yang berasal dari bagian terdalam pegunungan klan Gu meletus. Suara sirene darurat yang melengking panjang memecah keheningan, diikuti oleh asap hitam pekat yang mulai membubung dari arah aula leluhur. Senyum sarjana di wajah Hun Tiandi perlahan berubah menjadi senyum yang penuh kemenangan sekaligus sangat mengerikan. Ia telah berhasil membodohi seluruh klan Gu di rumah mereka sendiri. Sirene peringatan melengking panjang, suaranya yang melengking membelah ketenangan alam Gu, layaknya pisau panas yang memotong kain sutra. Suara itu bukan sekadar alarm biasa, itu adalah peluit kematian yang hanya ditiupkan jika jantung klan terancam. Ribuan burung di pegunungan terbang berhamburan, sementara awan-awan di langit seolah membeku karena tekanan yang tiba-tiba meningkat secara drastis. Hun Tiandi, geraman Gu Yuan terdengar seperti guntur yang tertahan di tenggorokan bumi. Matanya yang biasanya tenang kini memancarkan cahaya dingin yang sanggup membekukan ruang. Di belakang punggungnya, langit yang tadinya cerah berubah menjadi kelabu gelap. Energi alam dalam radius ribuan mil bersiul, berputar-putar membentuk pusaran raksasa yang menghubungkan cakrawala dengan daratan. Fenomena ini bukanlah sekadar teknik douci biasa, ini adalah manifestasi dari kehendak seorang Dou Sheng Bintang 9. Hanya dengan satu tarikan napas, Gu Yuan bisa mengubah seluruh pegunungan menjadi debu.
Di tengah tekanan yang membuat para Dousheng bintang rendah merasa ingin berlutut, Hun Tiandi tetap berdiri tegak. Jubah abu-abunya sedikit berkibar dan senyum sarjananya tetap terlukis di wajahnya, seolah-olah kehancuran yang mengancam di depannya hanyalah pertunjukan panggung yang sepele. Tiba-tiba, sesosok bayangan yang compang-camping dan berlumuran darah melesat dari arah aula leluhur di belakang. Lapor ke kepala klan, Penatua Guyang telah berkhianat. Ia menggunakan racun pemati rasa pada penjaga inti, melukai dua tetua aula leluhur, dan melarikan diri membawa giok kuno Toushe. Teriak prajurit itu sebelum akhirnya pingsan karena luka-lukanya. Apa? Suasana di lapangan latihan berubah menjadi kekacauan murni. Prajurit tentara terendam hitam mengguncangkan tombak mereka. Kemarahan dan ketidakpercayaan terpancar dari wajah mereka. Shun Er menutupi mulutnya dengan tangan, matanya bergetar. Penatua Guyang, dia telah menjaga aula leluhur selama ratusan tahun. Bagaimana mungkin pengabdian selama itu hanya sebuah kepura-puraan? Xiaoyan menyipitkan mata, otaknya berputar cepat. Ia telah melihat taktik serupa saat klan Yao dihancurkan. Klan Hun tidak hanya menyerang dari luar. Mereka adalah rayap yang membusukkan fondasi musuhnya dari dalam selama berabad-abad. Ini perbuatanmu, Hun Tiandi. Gu Yuan menuntut, suaranya membuat ruang di sekelilingnya retak. Dunia ini adalah papan catur, Gu Yuan, dan kau terlalu sibuk menjaga bidak-bidak kecilmu hingga lupa mengawasi tangan yang menggerakkan papan itu. Balas Hun Tiandi dengan nada yang sangat tenang. Pertempuran tingkat puncak pun pecah di angkasa. Gu Yuan menyerang dengan gelombang energi setinggi 100.000 kaki, mencoba mengunci Hun Tiandi agar tidak bisa bergerak. Di sisi lain, Yan Jin dan Lei Ying segera melepaskan kekuatan mereka untuk membantu, namun mereka dicegat oleh Nihility Devouring Flame yang kini secara mengejutkan telah mencapai tingkat Dousheng bintang 9 awal. Api hitam pekat menyelimuti langit, menelan setiap cahaya yang mencoba menembusnya. Di tengah kekacauan yang sanggup meruntuhkan langit itu, Xiaoyan tetap berdiri di tanah dengan mata yang tajam. Ia menyadari bahwa selama Gu Yuan dan para tetua agung ditahan oleh klan Hun di langit, pengkhianat bernama Guyang memiliki kesempatan emas untuk melarikan diri dari segel alam klan Gu. Shun Er, seberapa kuat Guyang? Tanya Xiaoyan dengan nada mendesak. Dousheng bintang 5 tingkat lanjutan. Dia adalah ahli dalam teknik penyembunyian napas, jawab Shun Er dengan gigi terkatup. Xiaoyan segera duduk bersila di udara. Ia memejamkan mata, membiarkan jiwanya menyatu sepenuhnya dengan Little Yi. Seketika, kekuatan spiritual tingkat negara surgawi miliknya melonjak luar biasa. Gelombang spiritual yang tak terlihat menyebar seperti jaring laba-laba raksasa, menembus setiap celah bebatuan, dedaunan, hingga ke kedalaman magma di perut bumi. Shun Er, Gu Qingyang, dan para komandan lainnya membentuk lingkaran pertahanan di sekeliling Xiaoyan, menghalau setiap percikan energi dari pertempuran di langit agar tidak mengganggu konsentrasinya. Menit demi menit berlalu. Keringat dingin mulai membasahi dahi Xiaoyan. Guyang benar-benar licin. Ia seolah-olah telah menghilang dari eksistensi. Namun, Xiaoyan tidak menyerah. Ia mengirimkan kesadarannya lebih dalam lagi, mengikuti aliran panas di bawah tanah. 10 menit kemudian, ia merasakan sebuah titik mati di dalam sebuah kantong magma yang mengalir di bawah gunung di sisi timur. Ketemu kau, tikus tua. Mata Xiaoyan tiba-tiba terbuka, memancarkan kilatan api merah muda yang tajam. Ia mengangkat telapak tangannya dan menghantamkannya ke arah gunung yang berjarak ratusan mil. Puncak gunung itu meledak hebat, seolah-olah ada gunung berapi yang bangun seketika. Cairan magma merah membara menyembur ke langit, dan dari dalam ledakan itu, sesosok bayangan berpakaian abu-abu terlempar, keluar dengan kondisi yang sangat menyedihkan, jubahnya terbakar, dan wajahnya penuh dengan tanah. Guyang, raung Gu Qingyang sambil memimpin pasukannya, melesat seperti belalang ke arah pengkhianat itu. Guyang yang mengira persembunyiannya di bawah aliran magma sudah sempurna, menatap Xiaoyan dengan tatapan penuh kebencian dan ketakutan. Di tangannya, ia mendekap erat sebuah kotak giok yang memancarkan aura kuno yang misterius, giok kuno Toushe milik klan Gu. Black Submerged Army bentuk formasi, tangkap pengkhianat itu hidup atau mati. Teriakan Shun Er yang tajam dan berwibawa membelah hiruk-pikuk di lapangan latihan.
Sebagai Dewi Klan Gu, otoritasnya seketika menggerakkan ratusan sosok berbaju zirah hitam yang tadinya terpaku. Dalam sekejap langit dipenuhi oleh kepakan sayap Douqi yang menciptakan gemuruh layaknya jutaan belalang tempur. Ratusan prajurit elit tersebut secara serentak mengalirkan Douqi mereka, menjalin energi perak yang sangat padat hingga membentuk jaring raksasa yang menutupi cakrawala. Jaring ini bukan sekadar penghalang fisik, ia mengandung hukum ruang yang mampu menekan aliran Douqi siapapun yang terjerat di dalamnya. Namun, sosok Guyang yang melarikan diri tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Matanya yang dingin berkilat saat tangannya membentuk segel tangan yang rumit. Dengan presisi yang mengerikan, ia menembakkan puluhan peluru angin yang menusuk tepat ke titik-titik simpul, di mana energi jaring itu paling lemah. Lantas jaring yang seharusnya tak tertembus itu terkoyak dengan suara mengerikan, membiarkan Guyang melesat, melewatinya dengan kecepatan yang merobek udara. Sial, dia adalah tetua aula leluhur, dia tahu setiap celah dari teknik pertahanan kita. Umpat Guqing yang dengan wajah memerah karena marah sekaligus malu. Bersamaan dengan itu, kekacauan di langit semakin meluas. Trio Gudao, 3 tetua abadi klan Gu, mencoba bergerak untuk mencegat. Namun 3 dari 4 orang suci iblis klan Hun, Hun Yan, Hun Jing, dan Hun Wang muncul layaknya hantu di hadapan mereka. Pertempuran antara para elit Dousheng pun pecah, menciptakan riak-riak kehancuran yang menghancurkan awan dan meretakkan ruang di sekelilingnya. Melihat celah yang diciptakan Hun Yan pada penghalang perlindungan alam Gu, kelompok generasi muda tidak tinggal diam. Sun Er melesat memimpin di depan, api emas berkobar di sekujur tubuhnya. Huo Xuan dari klan Yan dan Lei Dong dari klan Lei turut menyusul, menyadari bahwa jika klan Hun berhasil mendapatkan giok kelima ini, keseimbangan dunia akan hancur selamanya. Saat Guyang hampir menyentuh retakan ruang untuk melarikan diri, sebuah bayangan hitam melintas lebih cepat. Sebuah tinju yang dibalut api merah muda, kristal merobek ruang tepat di depan wajahnya. Suara benturan itu terdengar seperti logam menghantam gunung. Pertahanan Douqi Guyang hancur berantakan dalam sekejap. Sebuah sidik jari merah darah yang hangus tertinggal di dadanya. Xiaoyan muncul dari riak ruang dengan mata yang memancarkan kedinginan absolut. Elder Guyang atau siapapun kau yang bersembunyi di balik kulitnya. Setelah apa yang kau lakukan pada klan Xiao dan sekarang klan Gu, jangan harap kau bisa membawa giok itu pergi. Aura Dousheng bintang 6 milik Xiaoyan meledak sepenuhnya, menekan atmosfer hingga Guyang terengah-engah. Dalam keputusasaan, pengkhianat itu berteriak parau ke arah langit, meminta bantuan pada Hun Yan. Bocah Xiaoyan, kau benar-benar ingin menjadi debu di tangan klan Hun. Raung Hun Yan. Ia melepaskan teknik jari maut yang layu, 10 berkas cahaya hitam pekat yang membawa aroma busuk kematian dan sanggup membusukkan jiwa. Xiaoyan baru saja akan membalas dengan jari musim semi kuning, namun sebuah sosok setinggi gunung mendarat dengan dentuman keras di depannya. Sekali hantam, 10 cahaya hitam itu hancur menjadi serpihan energi tak berguna. Hun Yan, lawanlah seseorang yang selevel denganku. Menyerang anak kecil hanya membuktikan betapa rendahnya martabat klan Hun. Suara berat itu berasal dari jenderal tertinggi klan Gu, Raja Terendam Hitam, Gu Li. Sosoknya yang perkasa berdiri sebagai benteng yang tak tergoyahkan. Ia menoleh sedikit pada Xiaoyan tanpa mengalihkan pandangan dari musuhnya. Teman muda Xiaoyan, kau dan Sun sergap tikus itu. Rebut kembali giok kuno klan kami. Xiaoyan mengangguk mantap. Bersama Sun Er, Guqing Yang, dan Lei Dong, mereka membentuk formasi pengepungan yang rapat. Guyang kini benar-benar terjepit di antara lautan prajurit dan para jenius terkuat. Namun di puncak keputusasaannya, wajah Guyang tiba-tiba berubah menjadi sangat ganas dan gila. Matanya memerah hingga pembuluh darahnya pecah dan tubuhnya mulai membengkak secara tidak wajar, memancarkan fluktuasi energi yang sangat tidak stabil. Dia akan menghancurkan diri sendiri. Mundur, teriak Xiaoyan dengan peringatan yang menggetarkan jiwa. Ledakan dari seorang Dousheng bintang 5 tingkat lanjutan meletus layaknya sebuah matahari kecil yang hancur. Kekuatan destruktifnya merobek segala sesuatu dalam radius ribuan meter, menciptakan badai darah, daging, dan energi yang mengamuk.
Prajurit-prajurit terdekat terlempar seperti daun kering. Di tengah badai merah yang menyilaukan itu, mata tajam Xiaoyan yang diperkuat oleh kekuatan spiritual negara surgawi menangkap sebuah kilatan cahaya sebening kristal seukuran telapak tangan. Benda itu melesat keluar dari pusat ledakan dengan kecepatan luar biasa, dibungkus oleh kabut darah yang berfungsi sebagai pelindung. Giok kuno. Ternyata Gu Yang tidak berniat membunuh siapapun dengan penghancuran dirinya. Ia menjadikan hidupnya sebagai bahan bakar meriam untuk melontarkan giok tersebut menuju tangan klan Hun yang sudah menunggu di balik retakan ruang. Cahaya darah itu melesat layaknya bintang jatuh yang membawa sial, membelah langit alam Gu yang sudah compang-camping. Kecepatannya begitu ekstrim hingga meninggalkan jejak merah yang membakar udara. Di tengah kepanikan massal, Xiaoyan adalah yang pertama kali bergerak. Sayap tulang di punggungnya mengepak hebat, memicu ledakan kecepatan yang membuatnya tampak seperti kilatan cahaya yang menembus badai energi. Dalam hitungan detik, Xiaoyan sudah berada dalam jangkauan cahaya tersebut. Ia menjulurkan tangannya, menciptakan gaya isap yang kuat. Namun, tepat saat jarinya hampir menyentuh giok itu, sebuah dengusan dingin yang mengandung tekanan tak terbatas jatuh dari atas langit, membuat bulu kuduk Xiaoyan berdiri. Langit di atas kepala Xiaoyan meledak. Sebuah tangan seputih giok yang tampak halus namun membawa kekuatan pemusnahan muncul dari balik awan. Tekanan dari tangan itu begitu besar hingga Xiaoyan merasa napasnya tertahan. Ia segera membatalkan niatnya untuk mengambil giok dan melentingkan tubuhnya ke belakang dengan kecepatan maksimal. Hun Tiandi, Xiaoyan mengerang dalam hati. Hanya monster seperti Hun Tiandi yang bisa mengintervensi dengan kekuatan sedahsyat itu di tengah kekacauan ini. Beruntung bagi Xiaoyan, sebuah telapak tangan lain merobek ruang di sampingnya dan bertabrakan dengan tangan putih tersebut. Benturan antara dua penguasa bintang 9 itu menciptakan badai pemusnahan yang membuat Xiaoyan terlempar ratusan meter. Hun Tiandi, jika kau ingin memulai perang total, klan Gu akan meladenimu sampai titik darah terakhir. Raungan Gu Yuan menggetarkan cakrawala, auranya yang murka membuat energi alam bergejolak liar. Haha, Gu Yuan, kau terlambat 1000 tahun untuk mengatakan itu, balas Hun Tiandi dengan tawa yang meremehkan. Tiba-tiba, ratusan retakan spasial terbuka di langit memuntahkan kabut hitam pekat yang tak ada habisnya. Dari dalam kegelapan itu, ribuan aura kuat memancar. Tentara klan Hun telah tiba. Mereka secara kolektif membentuk segel pemusnahan raksasa setinggi 100.000 kaki yang menutupi seluruh pegunungan, menciptakan bayangan maut bagi siapapun di bawahnya. Klan Gu tidak tinggal diam. Dengan wajah memerah karena mengerahkan seluruh kekuatan, para ahli klan Gu mengaktifkan cermin Gudi, sebuah formasi pertahanan legendaris yang memantulkan pilar cahaya raksasa ke langit. Benturan antara segel hitam dan cermin cahaya itu menyebabkan dunia seolah runtuh. Tanah alam Gu retak, gunung-gunung hancur, dan banyak ahli memuntahkan darah karena serangan balik energi. Di tengah badai yang melenyapkan segalanya, mata tajam Xiaoyan tetap fokus pada satu titik. Cahaya merah giok kuno yang kini melayang tak bertuan di tepi badai. Namun, ia melihat Nihility Devouring Flame tiba-tiba melepaskan diri dari pertarungannya dengan Lei Ying dan Yan Jin melesat menuju giok tersebut. Hentikan dia mengincar gioknya, teriak Xiaoyan. Lei Ying dan Yan Jin menyerang dengan palm bencana petir dan jari misterius api, menghantam punggung Nihility Devouring Flame dengan telak. Namun, monster api itu tidak menghindar. Ia membiarkan tubuhnya hancur sebagian dan menggunakan momentum ledakan serangan tersebut untuk melontarkan dirinya ke arah giok kuno. Dengan tawa aneh yang menyakitkan telinga, Nihility Devouring Flame membuka mulutnya lebar-lebar dan menelan giok kuno klan Gu bulat-bulat. Serangan kalian hari ini akan kubalas 1000 kali lipat nanti, seru Nihility Devouring Flame sebelum dilingkupi oleh 4 orang suci iblis klan Hun untuk melarikan diri ke dalam celah spasial. Gu Yuan mencoba mencegat, namun Hun Tiandi berdiri menghalanginya dengan ketenangan yang mengerikan. Hun Tiandi menatap Gu Yuan dengan tatapan penuh kemenangan. Rumah Dewa Kunoto seakan segera terbuka bagi klan Hun. Aku akan naik ke tingkat itu, Gu Yuan, tingkat yang tak pernah bisa kau capai. Sebelum menghilang sepenuhnya ke dalam kegelapan ruang, mata Hun Tiandi yang tajam dan dingin tiba-tiba beralih ke bawah, tertuju tepat pada Xiaoyan. Kau adalah Xiaoyan, kan? Giok kuno klan Xiao ada di tanganmu.
Suara Hun Tiandi merambat masuk ke dalam jiwa Xiaoyan, membawa pesan yang membuat jantung pemuda itu berdegup kencang. Setengah bulan dari sekarang di pegunungan Burial Sky, bawalah giok itu jika kau masih ingin melihat ayahmu hidup. Suara itu menghilang seiring dengan menutupnya retakan ruang. Badai energi perlahan mereda, meninggalkan alam Gu dalam reruntuhan dan keheningan yang menyesakkan.